Pemirsa, kita lanjutkan dialog terkait dengan tarik ulur pilkada serentak. Saya tadi memberikan pertanyaan yang menggantung ke Mas Adi. Mas Adi, untuk emotional cost-nya seperti apa? Jika memang semua disatuin di 2024. Ya tentu saja publik akan begitu crowded hampir sepanjang di 2024 itu menghadapi pemilu yang cukup rumit, jelimet, padat gitu ya. Setahun penuh pokoknya orang menghadapi pemilu dan pilkada. Pada level teknis tentu ini juga bermasalah. KPU, Bawaslu, terutama dari segi pengawasan akan keteteran, terutama praktik-praktik politik yang selama ini seperti hoax, fitnah, dan lain-lain ya. Kemarin saja bisa babak belur, apalagi ini kalau dilaksanakan secara serentak. Yang paling penting, masyarakat ini saya khawatir akan terjebak pada satu kejenuhan. Karena di 2024 itu akan begitu banyak pilkada, pileg, pilpres, kemudian DPD, dan ratusan kepala daerah akan terjadi di mana-mana. Ini yang kemudian bagi saya mengkhawatirkan akan menurunkan kualitas demokrasi. Jadi orang ke TPS itu bukan karena atas kesadaran, tapi karena dimobilisasi karena uang, karena kerudung, atau dia datang ke TPS itu ya karena asal-asalan aja. Tapi bukan karena berbasis rasionalitas, dia sadar datang ke TPS memilih pemimpin yang sesuai dengan selera hatinya. Itu sih sebenarnya ancaman demokrasi, kualitasnya akan menurun kalau pilkada serentak dipaksakan dengan pemilu nasional, pileg, pilpres, dan DPD di 2024, Anissa. Baik, silakan Pak Ahmad Baidowi ditanggapi. Ya, justru saya sebaliknya gitu kan. Justru saya berpendapat sebaliknya, sekaligus mengkoreksi pernyataan terdahulu bahwa seolah-olah ketika pilkada di 2024 masyarakat tidak memilih pemimpin, tetap memilih pemimpin, tapi di 2024 warga DKI yang awalnya 2022 itu ke 2024 itu kesepakatan yang dibikin jauh sebelum pilkada DKI 2017. Kalau kaitannya Anies dan Risma itu soal yang lain, itu bukan itu. Yang berikutnya, justru kita terlalu capek, terlalu jenuh hiruk-pikuk politik itu sepanjang tahun. Bahkan 3 tahun berturut-turut orang diingatkan dengan isu-isu politik. Justru kita ingin mengumpulkan hiruk-pikuk politik, isu-isu politik di masyarakat pada tahun politik, yakni di tahun 2024. Soal perkara teknis, pengawasan, itu hal yang sangat bisa secara diatur secara teknis. Apalagi ya kalau tadi dikaitkan dengan petugas KPPS banyak yang meninggal. Ingat, itu tidak bekerja 6-7 bulan, tapi bekerja pada sekitar 1 atau 2 hari. Tinggal kita atur syaratnya bahwa untuk menjadi KPPS itu tidak boleh berpenyakitan, misalkan harus seumur sekian dan sekian. Itu kan ranahnya tenaga medis. Dan kita kan ingin sekali lagi menguji konsistensi kita dalam menerapkan aturan yang sudah kita sepakati. Baik, bahwa saya ke Pak Undang-Undang Herzaki. 10 2016 pasal 201 itu belum pernah diterapkan sama sekali gitu. Oke, Pak Herzaki, kalau tadi Anda keberatan dengan bahwa akan menumpuk dan juga beban teknisnya akan semakin berat, tapi dikatakan oleh Pak Baidowi, Pak Herzaki, bahwa sebenarnya ada waktu 7 bulan antara pilkada dengan pilpres sebenarnya. Apalagi yang membuat Anda kuat bahwa tidak harus dilakukan di tahun 2024, khususnya dari Demokrat, Pak Herzaki? Oke, makasih Pak. Jadi kalau dari kami masih clear ya, dulu masih diingat sekali bahwa isu pilkada serentak di 2024 ini bukan sekedar memindahkan pilkada. Kalau dikatakan bahwa tidak konsisten, sebenarnya yang lebih tidak konsisten itu adalah pihak-pihak yang kemarin katakanlah di 2020 begitu memaksakan adanya pilkada dengan alasan bahwa bahaya besar nih gitu. Bahaya besar kalau tidak ada kalau tidak ada kepala daerah definitif. Ini kan menarik nih. 2020 itu kita harus mengadakan karena bahaya nih kalau tidak ada kepala daerah definitif. Karena kita sedang menghadapi COVID. Nah, padahal justru dengan situasi saat ini justru menjadi semakin lebih penting lagi 2022 dan 2023 itu kita harus mengadakan pemilihan kepala daerah. Karena kita nggak pernah tahu di situasi COVID saat ini. Bayangkan dengan kepala daerah definitif saat ini aja pemerintah pusat ini masih kesulitan dalam mengatasi pandemi COVID dan juga krisis ekonomi. Apalagi kalau nanti ternyata di 2022 dan 2023 itu dibantu oleh penjabat kepala daerah. Ada perbedaan signifikan ini. Maksudnya kita juga memahami ada perbedaan di sini situasinya. Baik, silakan. Ini ada Baik, silakan Pak Baidowi ditanggapi. Ya harus dilihat dong undang-undangnya. Konsistensi itu melihat undang-undang. Pilkada 2020 itu diatur di undang-undang. Disebutkan juga di Undang-Undang 10 yang kemudian diperpanjang melalui Perpu. Itu juga undang-undang, bukan pernyataan lisan.
Pilkada 2020 berdasar undang-undang, Pilkada 2024 juga berdasar undang-undang. Kalau kaitannya dengan PLT, nggak usah khawatir dengan PLT, kewenangannya sama. Ya sekali-kali buka dong Undang-Undang 10 2016 sejauh mana kewenangan PLT. Ambil contoh, Kota Makassar itu 2 tahun ada PLT. Makassarnya masih ada, itu nggak bubar. Pelayanan publiknya masih jalan, nggak ada masalah. Jadi saya kira sekali lagi ini persoalan konsistensi kita dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan yang kita sepakati bersama. Ketika menyusun Undang-Undang 10 2016, saya di Komisi 2, teman-teman semua fraksi termasuk fraksi Demokrat juga sepakat pilkada diserentakkan di 2024. Namun kemudian sekarang berubah, ya nggak ada masalah, namanya aja wacana. Toh ini juga masih draft gitu, masih banyak yang kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu. Baik, Pak Herzaki silakan ditanggapi. Ya kalau dari kami gini, sama juga gitu. Waktu awalnya kita setuju dengan adanya Pileg dan Pilpres 2019. Seakan-akan memikir bahwa itu akan membuat situasi menjadi lebih mudah. Ya kan, lebih sederhana. Tapi pada kenyataan ternyata sangat kompleks gitu. Ya ini kita masih harusnya menjadi bahan pelajaran nih. Ini nyawa, ini ada 800 lebih. Ya, kemudian ada 5.000 lebih yang sakit. Oke, kok bicara mengenai alatan teknis medis. Intinya apa? Bahwa kita mesti melihat juga situasinya tidak sama nih. Bukan sekedar memindahkan atau sekedar menyatukan, seakan-akan lebih mudah gitu. Kan menjadi pertanyaan besar sebenarnya juga gitu. Ya kan? Kenapa nih kemudian ada kekhawatiran apa nih kalau misalnya tetap dilaksanakan di 2022 dan di 2023 gitu. Ya kalau dari kami harapannya tentunya namanya kita sebagai partai politik yang akan ada di parlemen nanti, mari kita diskusi sama-sama, ya kan? Diskusi nanti di parlemen lagi. Kita lakukan proses demokrasi ini dengan baik tentunya ya. Harapannya adalah bagaimanapun keputusan yang nanti diambil terkait dengan revisi undang-undang pemilu nanti itu mengedepankan alasan kemanusiaan dan kebangsaan, bukan sekedar mau jegal-menjegal atau dukung-mendukung capres atau cawapres tertentu gitu loh. Ini kalau dari kami gitu melihatnya. Baik, Mas Adi, Anda sejak tadi nampak tertawa. Apa yang menjadi alasan Anda tertawa? Ya, saya tertawa karena setiap pembahasan undang-undang pemilu yang dibahas adalah kepentingan elit politik, Anissa. Nyaris tidak ada dalam pembahasan undang-undang ini satu, bagaimana mengamputasi mahar politik yang itu pasti ada dalam pilkada. Itu yang menghabiskan begitu banyak uang. Money politik yang kemudian dianggap sebagai kewajiban dalam pilkada itu nyaris itu tidak mengemuka menjadi pembahasan penting, termasuk juga tingkat partisipasi ya. Partisipasi itu orang datang ke TPS berdasarkan rasionalitas memilih pemimpin, bukan datang ke TPS digiring karena kerudung, bukan karena sembako, dan bukan bantuan logistik yang lain. Nah itu nggak muncul dalam pembahasan undang-undang ini. Bagi kita yang melihat jauh persoalan politik ini, mau 2002, mau 2004, nggak ada persoalan. Rakyat nggak terlampau diuntungkan dalam hal ini semua. Untung ruginya itu ada di elit-elit politik yang saat ini sedang bertarung membahas undang-undang pilkada. Kalau 2003 itu tidak ada pilkada, ada dugaan, ada kelompok politik tertentu yang akan diuntungkan karena punya keistimewaan untuk menunjuk 272 wilayah yang akan kosong tidak ada pilkada. Di situ kemudian banyak orang menolak, enak betul mereka itu menang banyak. Nah, saya harus menolak, makanya mengusulkan 22, 2003 harus ada pilkada. Ini soal untung rugi menurut mereka, bukan menurut rakyat. Untung ruginya elit politik, bukan untung ruginya masyarakat. Semoga apapun yang nanti menjadi keputusan lebih menguntungkan masyarakat daripada elit politik. Terima kasih Mas Adi Prayitno, terima kasih Pak Herzaki Mahendra dan Pak Ahmad Baidowi telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Mbak, terima kasih. Pemirsa, viral terkait bazar dan toko di kawasan Tanah Baru Beji yang menggunakan pembayaran dinar dirham menjadi perbincangan di media sosial. Bazar yang disebut sebagai pasar muamalah ini disebut menggunakan uang dinar dirham untuk alat transaksi. Toko dan halaman pertokoan inilah yang disebut-sebut menggunakan uang dinar dirham sebagai alat pembayaran. Salah satu toko yang menjual madu ini merupakan anggota komunitas yang bergabung dalam bazar muamalah. Menurut Anto, pedagang yang datang tidak hanya dari Depok saja, tetapi juga dari daerah lain. Anto, pemilik toko madu, mengklarifikasi bazar muamalah memang ada dan berlangsung setiap hari Minggu. Namun pembayarannya tidak hanya menggunakan dinar dirham, tetapi juga menggunakan sistem barter dan mata uang rupiah. Bazar sendiri biasanya berlangsung selama 2 pekan sekali di hari Minggu dan siapapun boleh ikut berdagang dan membeli, tidak dibatasi dan tidak diwajibkan menggunakan alat pembayaran tertentu.
Petugas Satpol PP dan perangkat Kecamatan Beji serta TNI pun datang mengecek lokasi dan meminta keterangan pedagang. Iya, ini tempat barter aja. Misalnya ada yang punya madu, dia menginginkan beras, dan yang punya beras kebetulan menginginkan madu, ya udah langsung aja ditukar. Tukar ya. Kalau yang nggak punya uang gimana? Ya gitu, barter. Barter. Ya, gitu. Terus kalau syarat yang dinar dirham itu bisa diceritain Pak? Kalau yang bisa aja. Kalau yang punya? Iya, yang bisa, ya bisa. Kalau nggak ada, ya bisa barter tadi. Ini kita ada sifatnya monitoring dan menanyakan betul atau tidak adanya kegiatan seperti ini dan memakai uangnya itu rupiah atau uang apa namanya? Dinar atau uang dinar itu. Tapi di sini bisa pakai rupiah. Aktivitas bazar muamalah yang menggunakan mata uang dinar dan dirham ini mulai menarik perhatian setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Dinar adalah uang emas murni seberat 1/7 troy ons emas, sedangkan dirham adalah uang perak dengan kadar perak murni seberat 1/10 troy ons atau setara dengan 3,11 gram. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, makanan berbalut tepung yang digoreng banyak dihindari masyarakat karena banyak zat gizi penting yang hilang dalam proses memasaknya. Kini dengan inovasi teknologi, menyantap gorengan tetap dapat memiliki nutrisi yang penting bagi tubuh. PT Sasa Inti meluncurkan Sasa tepung bumbu bervitamin dengan inovasi Sasa Platinum Care Plus untuk Indonesia lebih sehat. Selain itu, PT Sasa Inti juga berkomitmen untuk masyarakat dapat menikmati makanan lezat dan berkualitas. Dengan proses fortifikasi, tepung bumbu memiliki kandungan yang bermanfaat bagi gizi keluarga seperti zat besi, zinc, vitamin B2 dan B9, serta serat pangan yang bermanfaat untuk kesehatan. Dengan tepung yang bervitamin, makanan yang dihidangkan memiliki nutrisi dengan kandungan gizi yang tidak hilang selama proses penggorengan. Masyarakat pun dapat menikmati hidangan gorengan dengan kelengkapan gizi yang bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini salah satu tepung bumbu sudah kita lakukan, tapi bukan berhenti di sini saja sebenarnya, Inga. Kita juga akan lakukan untuk semua produk-produk Sasa lainnya. Jadi yang kita akan membuat Sasa itu sebagai healthier product gitu. Ini salah satu tepung bumbu. Nah, kita tahu Sasa juga ada yang santan, ada juga MSG dan lain-lain. Jadi semua akan kita fortifikasi. Jadi Sasa itu adalah healthier product ke depannya. Jadi kita ingin terus memberikan benefit lebih kepada konsumen. Jadi yang kita gunakan adalah ayam dan tempe. Dari hasil ketiga ini semua lanjutannya, ternyata dengan metode tadi yang sudah baik, hasil sudah baik, diperlakukan lagi dengan tiga ini, ternyata memang memberikan hasil yang benar-benar sangat menakjubkan, sehingga gizinya tuh benar-benar terproteksi untuk panjang. Jadi sejarahnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Sasa tepung bumbu dengan Platinum Care Plus akan tersedia pada Februari 2021. Dengan inovasi teknologi tepung bervitamin, diharapkan kebutuhan nutrisi dan vitamin masyarakat Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Dari Jakarta, Nila Matsuna, Abdul Roshid, iNews melaporkan.